Kita buka dulu ya. Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 54, 55 dan 56 Pitsus TPK 2023 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat atas nama para terdakwa Anang Ahmad Latif SIT MSC, Joni Gerard Plate, kemudian Yohan Suryanto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Oke, para terdakwa yang ada di depan kita penuntut umum, benar ya? Mana Pak Joni Gerard Plate? Tolong pegang mic-nya Pak. Ya. Saudara sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sehat ya. Ini saya cocokkan dulu identitas saudara dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Ya, ini adalah perintah dari undang-undang. Walaupun ini sudah dicantum, tapi majelis hakim perlu untuk mencek kembali kebenarannya. Ya. Nama lengkapnya Joni Gerard Plate, betul? Betul yang mulia. Tempat lahir Ruteng. Ruteng itu Nusa Tenggara Timur. Betul yang mulia. Ya. Umurnya 66 tahun, lahir 10 September tahun 56. Betul, Pak? Betul yang mulia. Betul. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Benar ya? Benar yang mulia. Tempat tinggal Jalan Bango 1 nomor 6 RT 06 RW 03 nomor 6 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Betul yang mulia. Betul ya. Agamanya Katolik. Betul Pak? Betul yang mulia. Pekerjaan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sebelumnya iya. Ya, sekarang nonaktif. Betul ya? Betul yang mulia. Pendidikan terakhir sarjana ekonomi. Betul yang mulia. Saat ini dulu saudara pernah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023. Kemudian penahanan lanjutan sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023. Kemudian oleh penuntut umum dari Kejaksaan Agung sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023. Dan sekarang dalam penahanan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat. Ya, untuk saudara ketahui ya. Sudah terima surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sudah ya. Baru tadi malam. Ya, sudah. Oke. Benar saudara sudah menunjuk penasihat hukum? Benar yang mulia. Benar, sudah diberikan kuasa? Sudah. Sudah. Tolong dari sekalian dengan berita acara sumpah dan ya, kartu identitas. Yang lain tolong disiapkan. Yang satu orang aja enggak apa-apa, Pak. Ke sini. Ya. Oke, sekarang penuntut umum akan membacakan surat dakwaan. Surat dakwaannya siapa yang mau dibaca? Izin yang mulia, untuk dakwaan yang pertama kami bacakan dari terdakwa Joni Gerard Plate. Gerard Plate. Okay. Yang kami bacakan izin yang mulia untuk dakwaan primernya saja, kemudian pasal dari dakwaan subsidiar, kemudian nanti dilanjutkan dengan terdakwa yang lain kita bacakan identitas sama pasal-pasalnya dan kemudian yang ada TPPU akan kita bacakan TPPU-nya yang mulia. Oh iya. Jadi begitu Pak. Jadi ini uraian dakwaan primer, subsidiar dan lebih subsidiar barangkali ya. Itu udah uraiannya sama kecuali TPPU. TPPU kita baca lagi. Ya. Ada keberatan dari para penasihat hukum? Tidak ada keberatan? Dari kami tidak ada yang mulia. Tidak ada. Dari Pak kuasa hukum Pak Suryanto? Dari Suryanto tidak keberatan yang mulia. Tidak keberatan? Tidak keberatan. Tidak keberatan. Dari Pak satu lagi siapa? Tidak keberatan yang mulia.
Oke. Pak Gerard Pelate, dengarkan baik-baik ya. Ini yang dibaca adalah surat dakwaan saudara, tetapi sudah mencakup ketiga-tiganya. Karena perbuatan ini untuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Siap, Yang Mulia. Tentang turut serta ya, naming itu sudah mencakup semua itu. Ya, dengarkan baik-baik. Silakan dari penuntut umum. Izin majelis. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDS garing 24 M.1.14 garing FT.106 2023. Romawi 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Johnny Gerald Plate. Tempat lahir Ruteng. Umur tanggal lahir 66 tahun 10 September 1956. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Bungu 1 nomor 6 RT 006 RW 003 nomor 6 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Agama Katolik. Pekerjaan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pendidikan sarjana ekonomi. Romawi 2. Penahanan. Penyidik penahanan rutan sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023. Perpanjangan penahanan penuntut umum penahanan rutan sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023. Penuntut umum penahanan rutan sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023. Romawi 3. Dakwaan primer bahwa terdakwa Johnny Gerald Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Pengguna Anggaran, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113 garing P tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 bersama dengan Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika dan Kuasa Pengguna Anggaran, Yohan Suryanto, Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia, Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali, Account Direktur PT Huetek Investment Widi Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yuriski Mulyawan, Direktur PT Basis Utama Prima, yang masing-masing dilakukan penuntutan dan dalam berkas perkara terpisah pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 sampai dengan 2022 bertempat di kantor bakti di Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan 1 nomor 2 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan di Sinential Tower lantai 42 Jalan Gatot Subroto nomor Kafling 2425 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu 1. Terdakwa Johnny Gerald Plate bertemu dengan Anang Ahmad Latif dan Galumbang Menak Simanjuntak pada tahun 2020 bertempat di Hotel Grand Hyatt dan di lapangan
Golf Pondok Indah membahas rencana proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung pada bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalam pelaksanaannya kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Galumbang Menak Simanjuntak. 2. Terdakwa Joni Gerald Plate dalam menyetujui perubahan dari 5.052 seat desa untuk program BTS 4G tahun 2020-2024 menjadi 7.904 seat desa untuk tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen rencana bisnis strategis atau RBS Kemkominfo maupun Bakti serta rencana basis anggaran atau RBA yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga Kemenkominfo. 3. Terdakwa Joni Gerald Plate menyetujui penggunaan kontrak payung pada pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tujuan menggabungkan pekerjaan atau pembangunan CAPEX dan pekerjaan OPEX agar penyedia pelaksana pekerjaan pembangunan BTS 4G yang sudah ditetapkan sebagai penang dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaannya. 4. Terdakwa Joni Gerald Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Padahal uang yang diserahkan kepada terdakwa Joni Gerald Plate tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. 5. Terdakwa Joni Gerald Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif agar pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 diberikan kepada Muhammad Yuriski Mulyawan. 6. Terdakwa Joni Gerald Plate mengetahui proses pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 melalui rapat-rapat yang diikutinya sejak bulan Maret 2021, Oktober 2021, November 2021, dan bulan Desember 2021, di mana setiap rapat tersebut terdakwa Joni Gerald Plate menerima laporan kemajuan pekerjaan baik dari Project Management Office atau PMO maupun dari Anang Ahmad Latif yang isinya melaporkan bahwa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 mengalami keterlambatan atau defisit minus rata-rata minus 40% dan dikategorikan sebagai kontrak kritis. Namun terdakwa Joni Gerald Plate tetap menyetujui usulan atau langkah-langkah yang dilakukan Anang Ahmad Latif untuk menggunakan instrumen peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021 PMK 184/2021 yaitu membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan bank garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai dengan 31 Maret 2022 padahal tidak memperhitungkan kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 7. Terdakwa Joni Gerald Plate setelah mendapatkan laporan perkembangan tentang progres pekerjaan pada rapat di Hotel The Apurva Kempinski Bali Nusa Dua pada tanggal 18 Maret 2022 yang pada pokoknya sampai dengan pada bulan Maret 2022
2022 pekerjaan belum selesai. Namun terdakwa Joni Kiral Plate meminta Anang Ahmad Latif, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen untuk tidak memutuskan kontrak, akan tetapi justru meminta perusahaan konsorsium untuk melanjutkan pekerjaan, padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret 2022. 8. Terdakwa Joni Kiral Plate selama kurun waktu 2021 sampai 2022 mendapatkan fasilitas dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali, yaitu kurang lebih sebesar 420 juta rupiah. 9. Terdakwa Joni Kiral Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif agar mengirimkan uang untuk kepentingan terdakwa Joni Kiral Plate, yaitu A. Pada April 2021 sebesar 200 juta rupiah kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur. B. Pada bulan Juni 2021 sebesar 250 juta rupiah kepada gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur. C. Pada Maret 2022 sebesar 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. D. Pada Maret 2022 sebesar 1 miliar kepada Keuskupan Diocese Kupang. 10. Terdakwa Joni Kiral Plate sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan 4 miliar dari Irwan Hermawan, dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar 1 miliar rupiah dibungkus kardus yang diberikan melalui Windy Purnama kepada Wilbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Ahmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Wilbertus Natalius Wisang kepada terdakwa Joni Kiral Plate sebanyak 3 kali di ruang tamu rumah pribadi terdakwa Joni Kiral Plate di Jalan Bangu 1 Cilandak, Jakarta Selatan, dan 1 kali di ruang kerja terdakwa Joni Kiral Plate di kantor Kominfo. 11. Terdakwa Joni Kiral Plate sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Jerry Suciawan berupa sebagian pembayaran hotel beserta tim selama melakukan perjalanan dinas ke luar negeri ke Barcelona sebesar 450 juta rupiah. 12. Terdakwa Joni Kiral Plate sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Irwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar 453.600.000 rupiah. Di London, Inggris sebesar 167.600.000 rupiah, dan Amerika Serikat sebesar 440.608.000 rupiah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Informasi dan Informatika. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melalui penyedia. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi COVID-19.
yang tidak terrealisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu 1. Terdakwa Johnny Geral Plate sebesar 17.848.308.000 rupiah. Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah. Yohan Suryanto sebesar 453.608.400 rupiah. Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah. 5. Widi Purnama sebesar 500 juta rupiah. Muhammad Yusrizki Mulyawan sebesar 50 miliar rupiah dan $2.500.000 Amerika. 7. Konsorsium Fiberhome PT Telekominfra PT Multitrans Data untuk paket 12 sebesar 2.440.824.490 rupiah. 8. Konsorsium Huaisei untuk paket 3 sebesar 1.584.620.950 rupiah. 9. Konsorsium IBS dan ZTE paket 45 sebesar 3.518.515.715.600 rupiah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8.322.133.795 rupiah 50 sen atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit penghitungan keuangan kerugian keuangan negara atas dugaan tidak pidana korupsi penyediaan infrastruktur gas transceiver BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 nomor PE garis datar 03.03 garis miring SR garis miring SP garis datar 319 garis miring D5 garis miring 02 garis miring 2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan yang bahwa Johnny Geral Plate dengan cara-cara sebagai berikut. Selesai ya, Pak Geral Plate. Saudara mengerti dengan yang dibacakan tadi terhadap dakwaan saudara? Mengerti? Saya mengerti yang mulia, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, ya. Tidak melakukan nantilah. Ya, nanti saya akan buktikan. Iya, saudara. Saya mengerti yang mulia. Mengerti. Penasihat hukumnya mana? Yang mana yang Pak Geral Plate? Nah, apakah saudara penasihat hukum akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap formalitas dari surat dakwaan, yaitu hanya mencakup pasal 156 ayat 1 dan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B kuhap. Cuma itu yang eksepsi. Kalau masuk ke pokok perkara seperti yang disampaikan oleh saudara ya Johnny Geral Plate ini, itu udah masuk pokok perkara. Jadi saya ingatkan, kalau udah menyinggung pokok perkara pasti akan kami tolak. Jadi maka berpikir-pikirlah untuk mengajukan
keberatan atau eksepsi. Eksepsi itu 156, 143 itu aja. Apakah pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini? Itu satu. Yang kedua, apakah surat dakwaan penuntut umum itu telah memenuhi persyaratan formalitasnya aja. Oke, cuma situ saja. Silakan, itu hak saudara sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat hukum akan mengajukan keberatan atau tidak. Bagaimana sikapnya? Silakan. Ya, mohon waktu berdiskusi sebentar ya. Jangan lama. Silakan. Ya. Bagaimana sikapnya dari penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia. Berdiskusi tadi kami memutuskan. Terima kasih. Oke. Sekarang Pak Anang Ahmad Latif, saudara majalah ya. Seragam majalah, mau ngajukan aja. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Setelah kami melakukan komunikasi dengan terdakwa, kemudian setelah kami mendengar pembacaan surat dakwaan, kami putuskan untuk mengajukan nota atau eksepsi. Terima kasih Yang Majelis. Silakan. Kami berikan waktu kalau seminggu bisa. Izin Majelis, kalau bisa kita minta 2 minggu Majelis. 2 minggu? Karena berbenturan sama waktu libur kita. Terima kasih Majelis. Kalau seminggu depan tanggal berapa? Sidang kan? Ada libur. Tanggal 4. Tanggal 4 lah. Tanggal 3 kita kan sidang. Sudah Selasa kan? 3 itu Senin. Iya, tanggal 4 Selasa. Oke, sudah kami musyawarahkan Pak. Waktu hanya bisa kami berikan 1 minggu. Oke, 1 minggu Pak. Kalau 2 minggu ini minta pula 2 minggu, minta lagi 2 minggu. Saksinya 150 orang. Ya, oke. Saudara minta 2 minggu, saya kabulkan cuma 1 minggu ke majelis hakim. Ya, tanggal 4 kita sidang lagi. Oke. Alah, kan punya tim Pak, nggak usah dipikir lah. Punya tim cuma perkara ini, kami 1 hari. Majelis, izin Majelis. Ya. Izin Majelis. Kami mohon dipertimbangkan dulu Majelis, kami yang 2 minggu diusulkan untuk ajukan eksepsi karena pertimbangan 3 hari Sudah itu kami waktu libur Majelis. pertimbangkan tetap 1 minggu Pak, tanggal 4. Terima kasih Majelis. Ya. Jadi begitu Pak. Ya, kita tunda sidangnya 1 minggu ya Pak Suryanto, Pak Anang Ahmad Latif. Ada usulan, ada yang mau disampaikan? Mulia. Cukup Yang Mulia. Seminggu. Ya, seminggu Yang Mulia. Mengingat waktu dan banyaknya saksi Yang Mulia. Tanggapannya berapa? Seminggu tanggapannya kecil tetap dengan Siap Yang Mulia. dengan dakwaan. 2 hari ya cukup lah itu. Karena hanya formil saja Yang Mulia. Sebagaimana Mulia sampaikan tadi kan eksepsi hanya terbatas formil saja Yang Mulia. Paling ujungnya tetap dengan dakwaan. Iya. Oke, begitu ya Pak. Ada usulan lagi? Cukup? Dari Bapak ada yang mau disampaikan, Pak Gerald, Pak Joni, Gerald Pelate? Kami baru menerima dokumen dakwaan secara resmi kemarin. Tapi kami sudah mendengar keputusan majelis hakim, kami hormati. Terima kasih Pak. Apa tadi Pak? Kurang jelas. Oh, Sebagai informasi bagi Yang Mulia, ya. kami kemarin baru menerima dakwaan. Baru nerima dakwaan. Kemarin. Oke Pak. Makanya kami memahami apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kami. Namun karena majelis telah memutuskan, kami menghormati itu. Iya. Kami tidak ada penjelasan tambahan. Terima kasih Yang Mulia. Makanya itu Pak, jadi ini keberatan atau eksepsi.
Kalau kita gali-gali mengenai pokok perkaranya, seminggu pun tidak selesai mengajukan keberatan. Ini keberatan itu hanya formalitas dari surat dakwaan. Itu loh Pak. Formalitas tidak ada dibaca-baca masalah. Oh ini saya nggak salah, saya bukan begitu, saya bukan begitu. Itu sudah masuk pokok perkara. Pasti akan kami tolak itu. Itu maksudnya. Formalitas itu loh Pak. Apa yang formalitasnya, bagaimana harusnya prosedur hukumnya, surat dakwaan itu seperti apa, gitu loh. Ya. Nah, pertama tadi mengenai pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berwenang atau tidak, itu pasal 156. Yang kedua, masalah pasal 143, ada identitas para pihak, identitas terdakwa ada enggak di situ? Sudah dituliskan. Ada uraian secara lengkap, jelas gitu loh, tentang tindak pidana yang didakwakan, menyangkut tentang waktu, kemudian tempat, itu aja Pak. Tidak perlu satu malam aja selesai itu Pak. Apalagi penasihat hukum Bapak itu pintar-pintar kulihat, satu hari selesai dia itu. Makanya saya kasih waktu 1 minggu, gitu ya. Kira itulah Pak. Ada yang disampaikan Bapak Johan Suryanto? Ada yang disampaikan? Cukup ya mulia. Cukup. Bapak Anang? Cukup ya mulia. Oke. Sidang kita tunda minggu depan, hari yang sama, hari Selasa lagi, tanggal 4 Juli 2023 jam 10 pagi. Ya, jangan seperti tadi Pak. Saya ingatkan kepada penuntut umum, kalau sidang jam 10, jam 9 tuh beliau-beliau itu ada di bawah. Kalau penasihat hukum tuh pagi-pagi dia udah ngopi di bawah beliau. Ya, oke. Jam 10 ya Pak, begitu ya. Cukup, sidang selesai dan ditutup.